Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel Feby. Terima kasih udah berkunjung ke channel aku. Kali ini aku masih membahas soal-soal TWK-nya ya teman-teman. Sekarang khususnya untuk pilar negara. Seperti biasanya, aku udah siapin soal sebanyak 50 buah. Biar bank soal teman-teman makin banyak. Makin banyak bank soal, insya Allah makin luas wawasannya tentang TWK. Bagi teman-teman yang udah subscribe aku doain lulus PNS tahun ini ya, dan makin sukses untuk kedepannya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video penting dari aku nantinya. Jangan lupa like and share juga ya. Terus yang paling penting, tonton videonya sampai habis. Jangan di skip-skip ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita langsung aja membahas soal. Lanjut nomor 26. Pengaturan dan penjaminan terhadap HAM di Indonesia sejatinya sudah diatur sejak A. Menjadi anggota PBB. B. Pengukuhan sumber hukum. C. Perancangan UUD 1945. D. Rancangan Undang-Undang HAM. E. Ratifikasi Konvensi HAM. Jawabannya adalah C. Perancangan UUD 1945. Pembahasannya, sebagai hukum tertinggi, pada saat proses perancangan UUD 1945 sudah mengatur tentang penjaminan HAM. Nomor 27. Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintah Indonesia adalah A. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. B. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. C. Kekuasaan tertinggi adalah di tangan MPR. D. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. E. Pembuatan kebijakan dilakukan oleh DPR, DPD, dan MPR. Jawabannya adalah C. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Pembahasannya, kekuasaan tertinggi di negara Indonesia berada di tangan rakyat sesuai dengan asas kedaulatan rakyat. Nomor 28. Hubungan antara Pancasila dan NKRI adalah A. Pancasila merupakan pelopor terbentuknya NKRI. B. Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang sama. C. NKRI merupakan sumber kekuatan nasional. D. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRI. E. NKRI merupakan kekuatan nasional. Jawabannya adalah D. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRI. Pembahasannya, Pancasila dijadikan dasar negara dan pandangan hidup dalam menjaga NKRI. Karena falsafah dan nilai yang ada di dalamnya merupakan hasil dari karakter budaya bangsa yang digali dan dikonsepsikan ke dalam 5 sila. Lanjut nomor 29. Kewenangan konstitusi yang diberikan Presiden dalam pemberian gerasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi dikenal dengan A. Hak prerogatif. B. Hak eksekutif. C. Hak inisiatif. D. Hak kepala pemerintah. E. Hak kepala negara. Jawabannya adalah A. Hak prerogatif. Pembahasannya, hak prerogatif merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di negara kekuasaan badan-badan perwakilan. Lanjut nomor 30. Berikut yang tidak termasuk dalam kelebihan sistem presidensial adalah A. Badan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif. B. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak ada intervensi dari parlemen. C. Susunan kabinet terdiri atas koalisi mayoritas. D. Adanya kejelasan masa jabatan badan eksekutif. E. Kemudahan penyusunan program pemerintah oleh badan eksekutif sesuai masa jabatan. Jawabannya adalah B. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak ada intervensi dari parlemen. Pembahasannya,
Kestabilan lembaga eksekutif tidak tergantung pada parlemen, dan parlemen tidak bisa mengintervensi segala kebijakan pemerintah, melainkan mengkritisi. Selain itu, kestabilan eksekutif dipengaruhi oleh aktor-aktor dari kaderisasi kelompok mayoritas sesuai hak dari presiden. 31. Komponen utama yang mengemban tugas pertahanan dan keamanan negara adalah A. TNI, B. Polri, C. Rakyat, D. Presiden, E. Menko Polhukam. Jawabannya adalah A. TNI. Pembahasannya, komponen utama yang diberikan tugas menjaga pertahanan dan keamanan Republik Indonesia adalah TNI. Lanjut nomor 32. Nilai-nilai Pancasila sebagai pilar kebangsaan utama memiliki isi sebagai nilai humanisme. Pengaruh dari nilai humanistik melahirkan gagasan A. Individualisme, B. Pluralisme, C. Sosialisme, D. Etnosentrisme, E. Liberalisme dan pluralisme. Jawabannya adalah E. Liberalisme dan pluralisme. Pembahasannya, gagasan humanisme dalam perkembangan secara umum melahirkan 3 gagasan pokok, yaitu individualisme, liberalisme, dan pluralisme. Hal ini dikarenakan adanya jaminan terhadap kebebasan berpikir dari manusia dalam mengembangkan pola pikirnya sebagai berkah dan martabat dari Tuhan. Lanjut nomor 33. Hubungan antara NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. NKRI dapat dicapai dengan semangat persatuan, B. Bhinneka Tunggal Ika merupakan tujuan kebersamaan, C. Persamaan derajat pada seluruh rakyat Indonesia, D. Kesempurnaan NKRI bukan berasal dari semangat kebinekaan, E. Negara kesatuan bukan tujuan utama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah A. NKRI dapat dicapai dengan semangat persatuan. Pembahasannya, negara kesatuan adalah tujuan bersama. Dalam mencapainya perlu semangat kebersamaan dan sebagai cara pemersatunya adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 34, Pancasila mampu menjadi pilar sekaligus filter bagi perkembangan negara. Pada era saat ini, sikap yang sesuai dengan Pancasila terhadap arus perkembangan globalisasi adalah A. Menjamin komunikasi terbuka terhadap negara asing untuk kepentingan negara, B. Berkiprah di luar negeri demi memajukan Indonesia, C. Menolak penjaminan HAM karena sering terjadi pelanggaran, D. Berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan sesuai prinsip humanity, E. Memanfaatkan teknologi untuk membangun martabat bangsa. Jawabannya adalah E. Memanfaatkan teknologi untuk membangun martabat bangsa. Pembahasannya, sikap cerminan masyarakat yang harus dihadirkan adalah menggunakan segala perkembangan teknologi, informasi, dan arus globalisasi demi membangun martabat bangsa. Nomor 35, adanya hak asasi pasti bersamaan dengan kewajiban asasi. Berikut yang termasuk dalam jenis kewajiban warga negara sesuai dengan amanat UUD 1945 adalah A. Ikut serta dalam usaha pembelaan negara, B. Mengikuti pendidikan dasar, C. Menjunjung tinggi hukum nasional, D. Menghormati kebebasan seseorang, E. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jawabannya adalah D. Menghormati kebebasan seseorang. Pembahasannya, menghormati kebebasan orang lain bukan termasuk kewajiban warga negara, melainkan kewajiban asasi warga negara. Jadi kewajiban dan kewajiban asasi itu berbeda ya teman-teman. Lanjut nomor 36. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan tidak akan terlepas dari kesatuan NKRI. Bahkan bentuk negara kesatuan dikukuhkan dalam konstitusi dan tidak dapat diubah sebab bangsa Indonesia merasa A. Paling tinggi derajatnya, B. Merasa kaya akan budaya nasional, C. Memiliki kesamaan visi,
D. Dapat hidup sendiri. E. Mampu memenuhi kebutuhan. Jawabannya adalah C. Memiliki kesamaan visi. Pembahasannya, visi masyarakat multikultur yang beraneka ragam di Indonesia tidak akan dapat dipisahkan sebab memiliki satu visi yang tertuang dalam Pancasila. Salah satunya adalah Persatuan Indonesia. Nomor 37. Salah satu aturan yang tidak tertulis namun menjadi ketentuan nasional dikenal dengan nama A. Traktat, B. Konstitusi, C. Konvensi, D. Dasar negara, E. Jurisprudensi. Jawabannya adalah C. Konvensi. Pembahasannya, aturan tidak tertulis namun menjadi ketentuan bahkan menjadi norma dalam tata negara dikenal sebagai konvensi. Nomor 38. Salah satu bentuk nilai instrumental dari Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Sistem sosial masyarakat, B. Peraturan perundang-undangan, C. Sikap dan perilaku masyarakat, D. Pandangan hidup bangsa, E. Adanya adat istiadat daerah. Jawabannya adalah B. Peraturan perundang-undangan. Pembahasannya, nilai instrumental dari Pancasila adalah sebagai pedoman dalam membuat hukum dan aturan termasuk peraturan perundang-undangan. Nomor 39. NKRI merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Hal ini merupakan simpulan dari A. Supersemar, B. Pancasila sila ketiga, C. Pembukaan UUD 1945 alinea 1, D. Pembukaan UUD 1945 alinea 2, E. Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Jawabannya adalah E. Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Pembahasannya, pembukaan UUD 1945 alinea 4 memberikan penjelasan bahwa tujuan negara dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan negara persatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila. Lanjut nomor 40. Bentuk pemerintahan dalam NKRI adalah A. Presidensial, B. Monarki, C. Parlementer, D. Kesatuan, E. Republik. Jawabannya adalah E. Republik. Pembahasannya, berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam NKRI, bentuk pemerintahan NKRI adalah Republik. Nomor 41. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dijamin dalam Dasar Negara dan UUD 1945. Keseimbangan tersebut memiliki arti A. Untuk mengatur batas hak asasi manusia, B. Mengatur kepentingan bersama, C. Sesuai dengan ketentuan, D. Pedoman harkat dan martabat manusia, E. Keberlangsungan kehidupan harmonis. Jawabannya adalah D. Pedoman harkat dan martabat manusia. Pembahasannya, keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai amanah dasar negara dan UUD 1945 merupakan pedoman harkat dan martabat manusia. Nomor 42. Polemik 4 pilar kebangsaan yang digagas Taufik Kemas mengalami problematika terhadap kedudukan A. Pancasila, B. UUD 1945, C. NKRI, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. Sistem peradilan nasional. Jawabannya adalah A. Pancasila. Pembahasannya, problematika penerapan dan implementasi 4 pilar kebangsaan dulunya terjadi akibat kedudukan Pancasila. Hal ini dikarenakan kedudukan Pancasila bukan sebagai pilar, melainkan sebagai dasar negara. Lanjut nomor 43. Mengkaji Pancasila secara ilmiah dapat dilakukan pada aspek kecuali A. Metode, B. Sistem, C. Empiris, D. Objek, E. Subjek. Jawabannya adalah A. Metode.
Pembahasannya, pengkajian ilmiah terhadap Pancasila bisa dilakukan kecuali pada aspek metode. Nomor 44, secara historis, nilai-nilai Pancasila sudah mendasar dan endemik pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nilai tersebut adalah A. Kebersamaan, B. Kekeluargaan, C. Gotong royong, D. Saling percaya, E. Religius. Jawabannya adalah C. Gotong royong. Pembahasannya, nilai dalam Pancasila digali keberagaman sosial masyarakat yang dikenal dengan kegiatan saling bahu-membahu atau gotong royong. Lanjut nomor 45. Implementasi 4 pilar dalam paradigma pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada aspek A. Karakter, B. Peran, C. Kewajiban, D. Hak, E. Sebab akibat. Jawabannya adalah A. Karakter. Pembahasannya, tujuan implementasi 4 pilar kebangsaan adalah perwujudan dari masyarakat Indonesia yang memiliki karakter Pancasila, taat terhadap UUD 1945, serta memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut nomor 46. Salah satu sisi edukatif dari hubungan 4 pilar kebangsaan dalam mewujudkan karakter warga negara: A. Memasyarakatkan nilai Pancasila, B. Melestarikan kebudayaan nasional, C. Mewujudkan manusia tertib hukum, D. Perwujudan sikap Pancasila, E. Wadah pemersatu bangsa. Jawabannya adalah A. Memasyarakatkan nilai Pancasila. Pembahasannya, sisi edukatif dari implementasi hubungan 4 pilar kebangsaan adalah memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dipengaruhi oleh kedekatan nilai-nilai Pancasila yang diutarakan kembali dan dipelajari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lanjut nomor 47. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kecuali A. UUD tahun 1945, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-undang, D. Peraturan Pemerintah, E. Peraturan Menteri. Jawabannya adalah E. Peraturan Menteri. Pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, terus Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten. Jadi yang bukan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Menteri. Nomor 48. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional yang memiliki arti A. Berbeda-beda tetap satu jua, B. Persatuan adalah jalan utama, C. Kesatuan dan persatuan adalah tujuan bersama, D. Keberagaman dapat mempersatukan, E. Kekuatan bersama dengan persatuan. Jawabannya adalah A. Berbeda-beda tetap satu jua. Pembahasannya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu jua. Lanjut nomor 49. Sumber tertib hukum nasional Indonesia dapat diambil dari kecuali A. UUD 1945, B. TAP MPR, C. Perpu, D. Undang-undang, E. PK atau peninjauan kembali. Jawabannya adalah E. PK. Pembahasannya, PK merupakan salah satu upaya hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Jadi bukan sumber tertib hukum nasional ya teman-teman. Lanjut nomor 50. Perhatikan nilai-nilai Pancasila berikut ini.
1 nilai formal, 2 nilai material, 3 nilai objektif, 4 nilai vital, 5 nilai kerohanian. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pilar kebangsaan menurut Notonegoro adalah A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1 dan 5, D. 2 dan 4, E. 3 dan 5. Jawabannya adalah D. 2 dan 4. Pembahasannya, menurut Notonegoro, nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah 1 nilai material, 2 nilai vital, 3 nilai kerohanian. Jadi nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Notonegoro adalah 2, 4, dan 5. Sedangkan di opsinya ada 2 dan 4. Baiklah teman-teman, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti disambung lagi. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak sudah singgah ke channel aku. Jangan bosan-bosan ya. Terus jangan lupa juga subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe channel aku. Semoga video-video yang aku bagikan punya banyak manfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.